Pengacara itu bela wong salah ya. Advokat itu adalah profesi yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast Cangkruk Gerdu. Menjawab pertanyaan dari netizen dan masyarakat berkaitan dengan profesi advokat yang membela penjahat atau orang yang bersalah. Ini bagaimana gitu kan? Saya kira kita perlu garis bawahi bersama bahwa advokat itu adalah profesi yang terhormat, profesium Nobel. Dalam kaitannya itu, seringkali masyarakat melihat pengacara ini menjalankan profesi sesuai dengan orang yang membayar. Tapi ya enggak apa-apa, wong namanya memang kita bekerja kan gitu. Tapi kembali lagi, kami sebagai pengacara tidak waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke kami, karena seringkali masyarakat secara luas ini menanyakan kepada kami. Saya selalu ditanya sama orang, pengacara itu bela wong salah ya, membela orang yang salah ya. Terus kemudian pengacara itu membela penjahat ya, pengacara itu membela pembunuh ya, pengacara itu membela pencuri ya. Saya katakan tidak. Orang kita berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan kok. Maksudnya tidak bagaimana? Ya kalau tahu dalamnya ya tidak. Orang itu kan seringkali melihat apa yang ada di permukaannya. Oh ini membela orang yang salah, oh ini membela orang yang penjahat gitu kan. Tetapi kalau kita, karena kita tahu, mengetahui, dan kita belajar tentang itu, kita tidak pernah merasa membela orang yang salah. Kita tidak pernah membela orang yang penjahat. Karena dalam hukum pidana itu berlaku azas praduga tak bersalah. Yang artinya bahwa azas praduga bersalah itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dibawa di muka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya apa? Bahwa setiap terdakwa ataupun setiap tersangka ataupun terdakwa itu bukan penjahat, belum tentu penjahat. Karena oleh negara masih dilindungi hak-hak kewarganegaraannya. Ini yang perlu dicatat. Jadi apa ya? Seringkali itu ketika pengacara membela orang yang salah, itu dianggap kita membela perbuatannya. Oh, kamu pengacara membela membela penjahat,
Tidak, bahwa pengacara ini membela kepentingan ataupun membela hak-hak kewarganegaraannya. Dalam konteks membela hak-hak kewarganegaraannya ini, pengacara diberikan hak oleh negara melalui aturan perundang-undangan. Apa itu? Undang-Undang Advokat pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan klien. Terus kemudian tersangka atau terdakwa ini juga mempunyai hak sebagai warga negara untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Jadi pasalnya berapa? Aturan perundang-undangannya berapa? Aturan perundang-undangannya apa? Aturan perundang-undangannya adalah pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Makanya negara hadir dengan melalui aturan perundang-undangan yang telah dibuat. Di situ negara memberikan hak, karena bagaimanapun terdakwa juga rakyat, terdakwa juga masyarakat. Haknya apa? Diberikanlah hak melalui pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Haknya apa? Tersangka ataupun terdakwa guna kepentingan pembelaan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara dan menurut aturan perundang-undangan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Jadi jelas, agar tidak ada ketimpangan terkait tentang pengetahuan dan wawasan hukum. Jika memang terdakwa, tersangka ataupun terdakwa ini tidak mengetahui aturan perundang-undangan, maka harus ada yang mendampingi. Nah, inilah prinsip dari sebuah keadilan, azas keadilan itu di situ. Ini negara hadir. Di satu sisi memang ada yang namanya hak asasi manusia, kan gitu. Terus kemudian seorang tersangka atau terdakwa ini dibawa di muka pengadilan. Hal yang paling penting dan yang paling pokok, pengacara tidak bisa melepaskan tersangka ataupun terdakwa ini dari jeratan hukum. Pengacara mempunyai hak dan kewajiban hanya membela kepentingan, mendampingi dalam pemeriksaan yang kemudian akan memunculkan sebuah pertimbangan-pertimbangan oleh hakim pemeriksa perkara tersebut. Untuk apa? Untuk bagaimana kemudian rasa keadilan itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bagian dari korban ataupun dari pelaku tersangka ini tadi. Negara mempunyai aturan perundang-undangan dalam bentuk sanksi-sanksi pidana, ancaman sanksi, ancaman pidananya dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kenapa demikian? Agar stabilitas dari negara ini terjaga. Nah, inilah fungsinya hukum, untuk menjaga stabilitas ketertiban itu terjaga.
fungsi hukum di situ. Manakala ada eh, pengacara, ada jaksa, ada hakim, ini merupakan rangkaian dari sistem yang telah dibuat oleh negara. Saya kira pengacara tidak seluruhnya buruk. Ada yang mengatakan bahwa pengacara itu berjalan bekerja sesuai dengan orang yang membayar. Kan ini kan juga lucu kan gitu. Kita itu berjalan, kita itu menjalankan sebuah profesi berdasarkan undang-undang. Terus kemudian kita membela prinsipal kita, membela klien kita itu juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terus kemudian dalam hal ini negara hadir melindungi dan mengayomi masyarakat, ada polisian, ada kejaksaan. Ini saling sinergi sebetulnya. Kita ini sama-sama penegak hukum. Mungkin masih ada praktik-praktik peradilan yang masih kurang baik. Mungkin. Tapi tidak seluruhnya ini praktik peradilan yang ada di Indonesia itu jelek ataupun kotor. Masih ada kok yang baik, masih ada kok. Banyak itu rekan-rekan kita itu yang masih memegang teguh norma-norma, kaidah-kaidah yang telah berlaku di masyarakat. Garis besarnya adalah kita pengacara ini berjalan, ada aturannya, kita menjalankan sebuah aturan perundang-undangan, undang-undang advokat, terus kemudian tersangka ataupun terdakwa ini minta untuk didampingi, itu juga berdasarkan aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangannya ada di pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira itulah ya, saya kira itu. Jadi tersangka ataupun terdakwa belum tentu penjahat, karena masih berlaku azas praduga tak bersalah. Jadi substansinya ada di situ. Tidak kemudian pengacara itu membela orang yang salah, pengacara itu membela penjahat, pengacara itu membela pembunuh dan lain sebagainya, tidak. Tetapi kembali lagi, ada aturan main tersendiri untuk melaksanakan ataupun melakukan profesi advokat ini tadi. Kira-kira itulah yang bisa kami sampaikan malam hari ini, karena memang kalau tunggal seperti ini kurang lihai ya. Biasanya kita berdua, tapi malam hari ini kita masih sendiri karena rekan saya masih ada kepentingan yang memang harus diselesaikan. Jadi saya kira itu, apakah pengacara membela penjahat? Kita jawab tidak. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.